kerja itu bagian dari rahmat, bagian dari bukti kasih sayang Allah kepada kita manusia. Jadi bersyukurlah kita semua manusia oleh Allah diberi kapasitas untuk melakukan kerja dengan segala kecanggihannya, dengan segala kerumitannya, dan lain sebagainya. Ini anugerah yang luar biasa, aspek rahmat ini. Bagi teman-teman yang sehari-harinya sudah sibuk dengan aneka macam kerja, bersyukurlah, karena itu berarti Allah masih sayang dengan kita. Allah masih memperhatikan kita sehingga terbuka kesadaran kita untuk melakukan kerja-kerja. Banyak loh orang yang tertutup hatinya sehingga disuruh kerja tidak mau. Tidak punya kesadaran untuk kerja. Misalnya dia lebih suka menggantungkan hidupnya pada orang lain. Nikmati masa kerjamu, karena itu yang akan mengangkat derajatmu. Kenapa ya banyak orang yang terlalu mengeluh ketika bekerja? Apa mereka tidak ikhlas menjalaninya? Apakah mereka tidak bersyukur dengan pekerjaannya? Ya seharusnya mereka bahagia, bersyukur atas apa yang mereka kerjakan. Karena mungkin itu cita-cita bagi orang lain yang saat ini tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Mereka dengan susah payah mencapai posisi sepertimu, tapi tetaplah bersyukur atas pekerjaan dan tanggung jawab. Kali ini kita akan melanjutkan video ngaji filsafat bersama Dr. Bahrudin Faiz dengan tema edisi falsafah hidup MUIM. Jadi sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah dan simak video ini sampai habis agar tidak tersesat dan bermanfaat bagi hidup kalian. Malam hari ini kita lebih membahas kerja yang berhubungan dengan aspek kedirian, kesejatian kita sebagai manusia. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada banyak perspektif sepanjang sejarah yang membahas tentang hakikat kerja. Ini ada beberapa, sejak zaman dulu itu ya sudah banyak pemikir-pemikir, bahkan pandangan-pandangan tentang nilai kerja termasuk dari agama. Misalnya ini beberapa catatan saya ya. Ada beberapa agama yang menganggap kerja itu sebagai bentuk hukuman dan pertanggungjawaban manusia. Jadi ada pandangan bahwa manusia itu dulunya di surga. Tapi karena melakukan dosa, kesalahan, akhirnya dia diturunkan ke bumi. Loh kalau dia dulu di surga kan enak, apa-apa terjamin. Pingin apa saja terpenuhi. Tapi begitu dia turun ke bumi, tidak bisa seperti di surga lagi. Akhirnya ya untuk memenuhi kebutuhannya, dia harus bekerja. Dia harus bersusah payah. Nah ada yang bilang ya ini konsekuensi dari dosa yang dia lakukan. Jadi kerja itu ya hukuman. Salahi sendiri dia berdosa. Nah, ada pandangan yang seperti itu. Jadi kerja itu hukuman dan sekaligus pertanggungjawaban manusia di muka bumi. Nah, jadi kerja juga bagian dari tanggung jawabnya manusia. Ada juga pandangan begitu. Jadi manusia itu kan di muka bumi ini tidak kok hidup untuk senang-senang saja. Ada banyak tanggung jawab yang harus dia pegang. Dan itu tidak mungkin terpenuhi kalau dia tidak mau melakukan apa-apa. Dia tidak mau kerja. Jadi kerja itu ada yang bilang hukuman, ada yang bilang tanggung jawab. Ada pula pandangan yang bilang kerja itu bagian dari panggilan Tuhan. Jadi kerja itu sesuatu yang suci. Kerja itu satu bentuk pengabdian manusia terhadap hidupnya.
Jadi bekerja itu sama sucinya, seperti orang yang berdoa. Bekerja itu sama sakralnya. Kalau dalam Islam kan aktivitas apapun, kerja apapun yang kita lakukan, kalau niatnya lillahi ta'ala, itu dia nilainya ibadah. Itu sama-sama sakral. Ada banyak cerita kalau teman-teman mungkin pernah mendengar atau membaca hadis yang menceritakan bagaimana Rasulullah mengkritik, mengingatkan sahabat yang hidupnya untuk ibadah terus, tidak mau kerja. Atau juga pernah Rasulullah mengingatkan seorang sahabat yang waktunya orang kerja dia di masjid. Terus waktu ditanya, lah hidupmu yang nanggung siapa? Yang nanggung saudaranya. Maka terus Rasulullah bilang, wah saudaramu lebih mulia. Ibadahnya bisa terhitung lebih banyak daripada kamu. Karena kerja itu ternyata untuk memenuhi kebutuhan itu juga bagian dari ibadah. Jadi kerja ternyata juga termasuk panggilan Tuhan. Ini perspektif yang lain. Nah, ada juga satu masa, satu fase sejarah manusia yang menganggap kerja, apalagi kerja fisik, apalagi kerja keras, itu hanya untuk orang-orang yang levelnya rendah. Ya, jadi ada pandangan tentang strata-strata manusia. Ada manusia level tinggi, ada manusia level rendah. Ya kalau di barat misalnya ada zaman perbudakan. Manusia yang punya perspektif manusia itu ada levelnya, ada stratanya, ada kastanya. Nah, kerja-kerja kasar, kerja-kerja fisik itu jatahnya level rendah. Kalau yang level tinggi itu tugasnya dia merentah saja, tidak pantas dia kerja keras, dia tugasnya mikir saja, mengambil kebijakan, merentah. Yang kerja keras itu yang orang-orang level rendah. Jadi ada babak sejarah manusia yang punya pandangan seperti itu. Jadi macam-macam ternyata perspektif tentang kerja ini. Baik. Kita lanjutkan, itu tadi beberapa perspektif dalam sejarah ya. Kalau dari filsafat juga banyak pandangan-pandangan tentang kerja ini. Secara umum saya ambilkan misalnya 3 tokoh filosof, misalnya John Locke, Hegel, Karl Marx. Ini 3-tiganya pernah ya kita bahas di ngaji filsafat. John Locke misalnya menganggap pekerjaan itu merupakan sumber untuk kita bisa memperoleh hak milik pribadi. Nah ini definisi ini yang paling sering kita pakai kan, kita bekerja apa? Untuk memperoleh sesuatu. Untuk mendapatkan sesuatu. Ini berarti kita mengikuti perspektifnya John Locke. Ada yang lebih dalam, Hegel. Kalau menurut Hegel, pekerjaan itu membawa manusia menemukan dan mengaktualisasi dirinya. Jadi dengan bekerja, manusia itu menyadari nilai penting dirinya. Dengan bekerja, manusia itu mengaktualkan dirinya. Ternyata aku ini bisa. Ternyata aku ini sesuatu loh. Ternyata aku ini mampu loh. Nah itu kalau seperti itu perspektifnya Hegel. Jadi menurut Hegel pekerjaan itu membawa manusia menemukan, mengaktualkan dirinya. Ada Karl Marx. Kalau menurut Karl Marx lebih jauh lagi. Tidak hanya pekerjaan itu, tidak hanya untuk manusia memahami atau menemukan dirinya. Tapi pekerjaan itu adalah jalan manusia untuk menciptakan dirinya. Untuk menunjukkan eksistensinya pada yang lain. Dengan kerja, dia dianggap bernilai. Sehingga diakui oleh masyarakatnya. Dia dianggap sebagai orang yang berguna oleh masyarakatnya. Nah ini perspektifnya Karl Marx. Jadi para filosof juga ternyata beda-beda
cara membahas kerja. Tapi ya semuanya menganggap kerja itu penting. Jadi kalau mau dirangkum tentang fungsi-fungsi kerja tadi, gaya John Locke, gaya Hegel, gaya Karl Marx, yang pertama, seperti gaya John Locke tadi, kerja itu punya fungsi reproduksi material. Jadi dengan bekerja, manusia memenuhi kebutuhannya. Dia mereproduksi fasilitas alam semesta yang ada di sekelilingnya, dia mampu mengolahnya untuk memenuhi kebutuhannya. Itu fungsi kerja. Jadi kerja itu kan misalnya ada pasir, ada batu bata, ada apa. Dengan diintervensi oleh kerja manusia, pasir, batu bata, dan lain-lain itu bisa wujud jadi rumah misalnya. Jadi ini namanya reproduksi material. Kerja yang kita lakukan itu arahnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di semua levelnya. Ini persis seperti pandangannya John Locke tadi. Nah, yang kedua namanya fungsi integrasi sosial. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan pandangannya Karl Marx tadi ya. Kerja itu punya fungsi integrasi sosial. Dengan bekerja, seseorang diakui sebagai bagian dari anggota masyarakat. Dengan bekerja dia mendapatkan status di tengah masyarakat. Dia menjadi orang yang dipandang berguna. Karena dia mampu sesuatu, dia bisa sesuatu, dia bisa diajak kerjasama. Dia bukan beban, tapi dia yang meringankan kehidupan sosial. Nah, ini namanya fungsi integrasi sosial. Jadi kalau kita ingin masuk di tengah komunitas sosial, ya ketika masyarakat tahu kemampuan-kemampuan kita, mereka lebih mudah menerima. Nah, jadi kerja pada akhirnya menyadarkan kita pada integrasi sosial. Kita mendapatkan status di tengah masyarakat. Nah, yang ketiga, fungsi kerja, ini seperti Hegel tadi. Ini kerja itu punya fungsi pengenalan diri dan pengembangan diri. Jadi dengan bekerja itu kita ini semakin terasah. Dengan bekerja kita semakin nambah pengalaman. Dengan bekerja semakin luas wawasan kita. Sehingga diri kita berkembang. Kepribadian kita berubah dan lain sebagainya. Jadi fungsi kerja yang ketiga adalah fungsi pengembangan diri. Jadi ya ringkasnya tiga ini makna kerja itu. Reproduksi material, jadi kerja itu berfungsi memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua, integrasi sosial. Dengan kerja kita bisa masuk dan mendapatkan status atau pengakuan di tengah masyarakat. Yang ketiga, pengembangan diri. Dengan bekerja, kita juga bisa membentuk diri kita secara kreatif seperti yang kita inginkan. Semoga teman-teman bisa menangkapnya. Paling tidak ada 3 makna tentang fungsi-fungsi kerja. Pentingnya kerja ini dalam hidup kita. Nah, sebelum saya lanjut ke beberapa filosofi yang berhubungan dengan kedirian kita, sehubungan dengan kerja ini, saya nambah satu lagi perspektif tentang kerja dari ranah agama, dari ranah Islam. Jadi seperti tadi sedikit saya singgung di depan bahwa kerja ini juga merupakan sesuatu yang integral dengan nilai-nilai ibadah, nilai-nilai ketuhanan. Nah, dari berbagai referensi yang sempat saya baca-baca dalam Islam, kerja itu setidaknya punya 5 hakikat, 5 esensi. Yang 5 ini, yang pertama adalah rahmat,
yang kedua adalah amanat, yang ketiga ibadat, yang keempat takhalluk, dan yang kelima izzah. Yang pertama, kerja itu bagian dari rahmat, bagian dari bukti kasih sayang Allah kepada kita manusia. Jadi bersyukurlah kita semua manusia oleh Allah diberi kapasitas untuk melakukan kerja dengan segala kecanggihannya, dengan segala kerumitannya, dan lain sebagainya. Ini anugerah yang luar biasa, aspek rahmat ini. Bagi teman-teman yang sehari-harinya sudah sibuk dengan aneka macam kerja, bersyukurlah, karena itu berarti Allah masih sayang dengan kita. Allah masih memperhatikan kita sehingga terbuka kesadaran kita untuk melakukan kerja-kerja. Banyak loh orang yang tertutup hatinya sehingga disuruh kerja tidak mau. Tidak punya kesadaran untuk kerja. Misalnya dia lebih suka menggantungkan hidupnya pada orang lain. Seperti tadi di depan, sekilas saya ceritakan bagaimana seorang sahabat yang ditegur, diingatkan oleh Rasulullah karena tidak mau kerja. Berarti kita yang terbuka hati kita, terusik ketenangan kita untuk terdorong melakukan kerja demi kerja, itu berarti masih mendapat rahmat, mendapat sayangnya Allah. Ya lawannya kerja itu kan males. Jangan dikira, Pak, lawannya kerja itu mikir. Enggak, kalau mikir itu bagian dari kerja juga. Lawannya kerja itu malas. Jadi orang yang tidak mau kerja, ya tentunya orang malas. Salah satu sifat yang tercela, kasal. Jadi hakikat kerja yang pertama, dia adalah rahmat. Bagian dari kasih sayang Tuhan pada kita. Berarti ketika kita, wah saya kok sibuk sekali ya, banyak aktivitas, banyak tanggung jawab yang harus saya selesaikan, bersyukurlah. Berarti Allah masih sayang dengan kita, masih dibuka hati kita untuk sadar tanggung jawab kita. Yang kedua, kerja itu amanah. Jadi ya sebagaimana kita tahu ya, manusia itu dalam hidup ini kan oleh Allah dihadirkan di muka bumi ini tidak hanya untuk senang-senang, tidak hanya untuk menikmati hidup, tapi ada tugas-tugas, ada amanat-amanat yang harus kita selesaikan, yang harus kita pertanggungjawabkan. Pak, saya kerja sebenarnya ya tidak mikir ke sana kok Pak, yang penting saya hanya biar tidak lapar saja, biar saya bisa makan cukup dan tetap sehat. Loh, itu juga bagian dari memenuhi amanat dari Tuhan. Tubuh kita ini adalah kan juga titipannya Allah, yang harus kita jaga biar dia tetap sehat terus. Makanya kalau saya kerja hanya demi sesuap nasi biar tetap bisa makan dan sehat, Pak, itu sebenarnya sudah menunjukkan pertanggungjawaban kita pada Allah. Menunjukkan kita sedang memenuhi amanat dari Allah. Apalagi kalau itu untuk menafkahi keluarga, apalagi untuk menafkahi mungkin membantu orang tua dan lain sebagainya. Apalagi kemudian untuk membantu sesama sekeliling kita dan lain sebagainya. Ini menunjukkan kita pribadi yang amanah. Kerja itu dalam rangka kita memenuhi amanat dari Allah dalam bentuk apapun. Ya enggak selalu definisinya kerja itu kan teman-teman membacanya kita mencari nafkah yang diberi uang atau diberi upah atau gaji. Kerja untuk misalnya memperbaiki jalan, kerja untuk membantu tetangga yang kesusahan, kerja apapun kan jenis-jenis kerja itu pasti bagian dari tanggung jawab kita atas amanat-amanat yang diberikan oleh Allah pada kita. Jadi kerja itu rahmat, kerja juga amanah. Orang yang tidak mau bekerja, tidak mau beraktivitas, tidak peduli tugas tanggung jawabnya di muka bumi, ya kita menyebutnya orang ini tidak amanah. Baik, itu rahasia kedua dari kerja. Yang ketiga,
kerja itu bernilai ibadah. Nah, nilai ibadah ini tadi saya singgung sebentar. Apapun aktivitas kita, kalau nawaitunya, niatnya lillahi ta'ala dalam rangka memenuhi amanat tanggung jawab dari Allah, maka dia bernilai ibadah. Apapun itu. Tidak hanya sholat, zakat, puasa, haji yang bernilai ibadah. Apapun, kita kerja, kita bersih-bersih rumah, kita nyapu halaman, kita apapun yang kita lakukan, itu bisa bernilai ibadah. Jadi, ternyata ada banyak jalan untuk kita dekat kepada Allah. Ibadah itu kan cara kita mengabdi, menghamba kepada Allah. Sehingga Allah kemudian ridho dengan kita, dan kita bisa kembali padanya dalam situasi yang mutmainnah. Rodiyatan mardiyah. Kita ridho dan diridhoi oleh Allah. Itu ternyata segala aktivitas, segala kerja yang kita lakukan bisa masuk bagian itu. Bagian dari ibadah. Jadi teman-teman, tidak harus kemudian orang yang tiap hari di masjid saja, orang yang tidak pernah kemana-mana ibadah, wiritan saja kemana-mana bawa tasbih. Itulah seorang abid, ahli ibadah. Tapi juga orang yang mungkin kelihatan pekerja keras sekali. Atau kadang-kadang kita menyebutnya ini pekerja kasar. Kerja di jalan-jalan. Kita kan sering lihat orang kerja kelihatannya berat sekali. Siang-siang dan lain sebagainya. Itu nilainya bukan hanya nilai duniawi. Itu bisa bernilai ibadah. Ya tentu saja kalau niatnya pas, cocok. Jadi jangan dikira orang yang beribadah itu yang sehari-harinya di masjid terus, atau kemana-mana pegang tasbih terus, atau pakai baju apa, dan lain sebagainya. Segala aktivitas bisa bernilai ibadah. Segala kerja bisa bernilai ibadah. Nah, itu rahasia yang ketiga. Rahasia yang keempat dari kerja adalah takhalluk. Takhalluk itu mungkin kalau pakai bahasa Indonesia itu diterjemahkan pembentukan karakter, pembentukan akhlak. Jadi kerja itu membentuk diri kita, membentuk karakter kita. Itu takhalluk namanya. Jadi kita kan selama ini berpikir manusia itu dibentuk oleh ideal-ideal atau pikiran-pikirannya, atau rujukan-rujukannya. Ya sebagian mungkin benar seperti itu, tapi jangan lupa ketika manusia menerjemahkan ideal-ideal tadi dalam kenyataan, itu justru yang dia lakukan dalam kerja konkret ini yang lebih membentuk dirinya. Jadi kita terbentuk oleh kerja yang kita lakukan. Misalnya teman-teman melakukan secara terpaksa karena sekarang zaman corona, kemudian kuliahnya atau banyak kerja kita dilakukan secara online, daring. Sehingga sekarang kesibukan kita itu banyak sifatnya lewat HP, lewat laptop, dan seputar itu. Loh, gaya hidup kita, kepribadian kita, pola hidup kita itu kan akhirnya pelan-pelan tercetak sebagai manusia yang bergaya hidup digital dengan segala pola dan konsekuensinya, dan itu pasti mempengaruhi isi diri kita. Itu yang disebut takhalluk. Jadi kalau dulu akhlak adab di dunia nyata, sekarang mungkin agak beda akhlak adab di dunia maya. Yang ini pelan-pelan membentuk diri kita. Mereka yang kerjanya di kantor setiap hari, berhubungan dengan formalitas-formalitas pekerjaan, dengan mereka mungkin para seniman yang kerjanya lebih bebas, tidak terlalu banyak terikat aturan misalnya, itu kan pasti terbentuknya mentalitas dan karakternya berbeda. Jadi karena manusia itu kan banyak dipengaruhi oleh lingkungan yang berputar di sekeliling dia, termasuk kerja-kerja yang dia lakukan.
Jadi rahasia yang keempat dari kerja, kalau menurut agama ya takhalluk. Makanya penting kita memastikan kerja yang kita lakukan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang pantas, berakhlak dan beradab. Karena pada gilirannya kerja itulah yang membentuk diri kita menjadi dasar eksistensi kita. Sering saya sampaikan bahwa manusia itu hakikat dirinya itu bukan sesuatu yang harga mati. Dia terbentuk oleh kebiasaan-kebiasaan. Ya kebiasaan itu kan berarti aktivitas-aktivitas kerja-kerja yang dia lakukan secara rutin dan kontinu. Orang yang terbiasa bohong, ya dia jiwanya terbentuk jadi pembohong. Yang aktivitas kerjanya menuntut dia sering bohong, terbentuk jadi pembohong. Demikian juga sebaliknya. Inilah yang dimaksud bahwa kerja bernilai takhalluk. Yang kelima, kerja juga berhubungan dengan izzah, kehormatan diri. Jadi status kita di tengah masyarakat. Ini seperti yang kita jelaskan tadi ya sebelumnya, bahwa kerja itu berpengaruh terhadap pengakuan, penerimaan, dan status kita di tengah masyarakat. Jadi kerja itu punya unsur izzah. Di tengah masyarakat kan sering dianggap tidak utama atau dianggap tidak pantas kok ada orang misalnya tanggung jawabnya banyak, sudah punya keluarga atau anak yang jadi tanggungannya, tapi kok dia malah tidak mau kerja. Itu kan statusnya rendah di tengah masyarakat. Atau orang yang tergantung pada orang lain, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, menunggu pemberian orang lain. Nah ini orang seperti ini itu bisa kehilangan harga dirinya, kehilangan izzahnya. Maka di antara rahasia dan makna kerja itu izzah. Orang yang banyak kemampuan, banyak kebiasaan, aktif melakukan berbagai aktivitas, itu keberadaannya lebih diakui di tengah masyarakat. Dia juga dipandang orang yang punya nilai, orang yang bernilai. Dibandingkan orang yang mungkin, kalau bahasanya anak-anak hari ini ada istilah rebahan saja. Jadi tidak ngapa-ngapain, tidak ada sesuatu yang keluar dari dirinya, tidak aktif, tidak produktif. Ya ini di tengah masyarakat itu mungkin dia dianggap, kalau bahasa Arab itu ada pepatah wujuduhu ka'adamihi. Wujuduhu ka'adamihi itu dia ada atau keberadaannya dianggap tidak ada. Jadi dia ada dianggap tidak ada, wujud tapi dianggap Adam. Adam pakai ain ya, bukan pakai alif, nanti disamakan dengan Nabi Adam. Adam itu artinya tidak ada. Jadi wujuduhu ka'adamihi itu keberadaannya sama seperti dia tidak ada. Kamu ada atau tidak nambah apa-apa. Tidak memberikan apa-apa, tidak berkontribusi apa-apa. Mungkin karena malas, karena tidak mau ngapa-ngapain. Oh itu kan izzah, harga diri. Tidak enak kan kita kalau dipandang rendah oleh orang lain seperti itu. Maka ya ternyata kerja itu memang penting. Maknanya dalam. Dia adalah rahmat, dia adalah amanat, dia adalah ibadah, takhalluk, dan izzah. Itulah makna dari kerja. Baik, kita lanjut sekarang yang berhubungan dengan jati diri kita. Ya, monggo ambil nafas dulu. Ini meskipun sudah separuh perjalanan, kita baru akan masuk ke fokus utama kita dalam kerja. Nah, dalam cermatan saya tentang filosofi-filosofi kerja, khususnya yang berhubungan dengan kedirian atau jati diri kita, ada dua perspektif yang saling berbeda. Yang pertama, perspektif determinisme. Yang kedua, perspektif konstruktivisme.
Dua perspektif ini punya pandangan yang berbeda tentang aspek kerja dalam diri manusia. Aliran determinisme ini biasanya lebih fokus pada bakat-bakat. Atau mungkin kalau bahasanya anak hari ini passion yang dimiliki setiap orang dalam kerja. Jadi kan ada orang yang punya pandangan, loh setiap orang itu ada kecenderungan dirinya sendiri. Kecenderungan masing-masing. Misalnya orang melihat saya, oh ya kalau Pak Faiz ya pantas jadi guru, jadi dosen. Kelihatannya memang bakatnya ke situ, passionnya di situ. Atau, oh kalau sampean ya mungkin bakatnya memang dagang. Kalau ngomong enak, kalau promosi bisa membuat orang terlena. Nah ini pandangan ini coraknya determinisme. Jadi memang sudah ada kecenderungan-kecenderungan dalam diri setiap orang terhadap kerja-kerja yang harus dia lakukan. Ini misalnya saya ambil yang punya pandangan seperti ini. Misalnya saya ingat satu kalimat dari Maulana Jalaluddin Rumi. Jadi beliau menyatakan, everyone has been made for some particular work. Ini kebetulan saya ngambilnya dari buku berbahasa Inggris. Harusnya lebih pasnya pakai bahasa Arab ya. Ya tidak apa-apa lah ya. And the desire for that work has been put in every heart. Jadi menurut Maulana Rumi, setiap orang itu sudah ditakdirkan untuk satu kerja, satu karya tertentu. Dan keinginan untuk melakukan kerja itu sudah ditanamkan di setiap diri masing-masing orang. Jadi passion yang ada dalam diri kita, misalnya teman-teman, saya kok pingin ya jadi pilot, saya kok pingin ya jadi polisi, saya kok seneng ya jadi olahragawan, jadi sepak bola, dan lain sebagainya, itu memang sifatnya fitri, dia sudah ditetapkan. Jadi setiap orang itu melakukan kerja sesuai kecenderungan passionnya sendiri-sendiri. Nah, yang kasihan itu orang yang tidak mampu berjalan mengikuti passionnya ini. Ini kalau bagi orang yang berperspektif determinisme, orang-orang yang kerjanya kok tidak cocok dengan passionnya, ini sulit untuk sukses. Sulit untuk dia berhasil. Ya mungkin jalan, tapi dia tidak nyaman, dia tidak terlalu senang, tidak terlalu suka. Sehingga pada akhirnya tidak memperoleh hasil yang maksimal. Nah, ini yang saya sebut sebagai perspektif determinisme. Nanti ada perspektif yang berbeda, bertentangan dengan pandangan determinisme tadi, yaitu konstruktivisme. Kebalikan dari determinisme, menurut konstruktivisme yang kita sebut bakat lah, passion lah, dan lain sebagainya tadi, itu bukan harga mati, bukan sesuatu yang sifatnya, kalau bahasa agama sejak zaman azali, sejak kita belum diciptakan, yang kemudian ditakdirkan pada kita, enggak. Itu sifatnya bisa berubah. Wong itu dulu lahir karena terbentuk oleh situasi dan lingkungan kita. Mengapa kok tadi saya cenderung suka sekali dengan profesi jadi polisi misalnya? Mungkin karena satu waktu kita terpesona melihat seorang polisi, atau kita nonton film polisi-polisi terus kita jadi tertarik. Saya nonton film India yang polisi-polisinya keren-keren misalnya, terus kita wah asik nih kalau jadi polisi kayak di film India tadi misalnya. Terus lahir kesukaan, sehingga secara tidak sadar kita menyesuaikan dengan keinginan kita untuk jadi polisi tadi. Ini persis seperti hukum law of attraction tadi. Jadi kata kelompok konstruktivisme ini bukan takdir atau sesuatu yang harga mati, tapi ini sesuatu yang terbentuk dan bisa dibentuk. Misalnya yang berpikiran seperti ini, saya ambil misalnya gagasan dari Stephen Covey. Ini penulis dari Amerika Serikat yang nulis buku laris sekali yang judulnya
The Seven Habits of Highly Effective People. Mungkin teman-teman pernah lihat buku ini ya, terjemahannya juga sudah ada. Nah, menurut Covey misalnya dia bilang, I'm not a product of my circumstances, I am a product of my decision. Aku bukan produk lingkunganku, jadi aku ini tidak hanya produk lingkunganku, tapi hakikatnya aku ini produk dari keputusan-keputusanku. Jadi, ya karena aku memutuskan ingin jadi polisi, aku akan berjuang untuk jadi polisi. Tapi kalau aku mau ganti keputusan juga bisa kok. Itu bukan harga mati. Bisa dibentuk, bisa diatur, bisa ditata. Wong manusia itu tergantung bagaimana dia membiasakan dirinya, bagaimana dia membiasakan hidupnya. Berarti apa? Ya pasti bisa. Kadang-kadang kan kita cita-citanya apa, tapi terus tidak terpenuhi, malah jadi apa. Itu kan tetap kita bisa beradaptasi dan bisa mempush diri kita untuk berprestasi di situ. Lama-lama juga suka juga, lama-lama juga passionnya muncul. Nah ini pandangan seperti ini namanya konstruktivisme. Jadi tidak ada paket baku atau paket jadi bahwa anak ini bakatnya guru. Kalau tidak jadi guru, dia tidak akan sukses. Tidak bisa begitu. Kalau memang situasinya ternyata tidak memungkinkan jadi guru, ngelamar kemana-mana kok untuk jadi guru ditolak, akhirnya mau tidak mau jadi petani. Bukan berarti ketika nanti dia jadi petani, tidak akan sukses. Tinggal bagaimana dia mau belajar, beradaptasi, membiasakan diri. Toh manusia juga homo conquered. Manusia itu makhluk yang mampu beradaptasi. Nah, ini pandangannya konstruktivisme. Saya tidak tahu teman-teman lebih suka versi mana. Kalau teman-teman lebih suka kalimat, ya setiap orang ada bakatnya masing-masing. Berarti kita alirannya determinisme. Kalau konstruktivisme, kalau kita suka dengan pernyataan, misalnya setiap orang itu punya potensi untuk jadi apa saja, asal dia mau dan siap berjuang. Itu alirannya konstruktivisme. Kadang juga ada yang menyebutnya, kalau itu namanya behaviorisme, Pak. Ya wis, monggo saja. Tapi pemahamannya seperti itu. Jadi, ini dua filosofi. Di filosofi yang pertama, manusia itu sudah ada kecenderungan utamanya. Di filosofi yang kedua, manusia itu tergantung pembiasaan bagaimana dia membentuk dirinya. Baik, kita lanjut.